Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari kawan, kenapa baru-baru ini saya membahas Islam Nusantara. Tentu saja ada alasannya karena pertama saya adalah bagian dari keluarga besar Nahdiyin atau warga Nahdlatul Ulama yang tentu saja memiliki proyek besar dan juga memiliki visi yang mulia, yakni merawat jagat membangun peradaban, yang tentu saja ini harus disosialisasikan dan didiseminasikan. Salah satu instrumen dari visi itu adalah membangun fikih peradaban. Loh, kenapa harus menjelaskan terkait dengan Islam Nusantara? Karena fikih peradaban merupakan kelanjutan dari Islam Nusantara yang digagas pada Muktamar ke-33 di Jombang. Pada saat itu memang terminologi Islam Nusantara menjadi instrumen penting bagi lahirnya sebuah peradaban baru di kalangan Nahdiyin, di mana banyak hal yang perlu digagas dan dibahas serta menjadi sebuah tinjauan akademik atau kajian akademik yang bisa jadi itu menjadi ciri khas kenusantaraan atau keindonesiaan, sehingga membahasnya itu relatif bisa memantik daya intelektual kita untuk melihat secara pasti dan melihat secara dekat Islam yang berkembang di Nusantara, yang tentu saja bukan Jawaisasi, bukan lokalisasi, bukan Nusantaraisasi Islam, tetapi bagaimana Islam bisa berkembang, bisa hidup, bisa menjadi bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari warga Nusantara. Baik, kita akan membahas beberapa peradaban, karena ini adalah fikih peradaban. Beberapa peradaban yang bisa jadi hadir di lingkungan kita, namun dipertanyakan. Bahkan kelompok lain mempertanyakannya dengan menggunakan daya serang bernama bid'ah. Apa saja kira-kira? Mari kita lihat dari beberapa level. Tentu saja dalam agama Islam, level pertama itu adalah teks. Teks itu sangat divine, sangat ilahiyah ya teks itu. Dalam teks itu memiliki dialektika-dialektika seperti teks Quran yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kalamullah, dan juga dibantu dengan hadis, dengan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga dua sumber tadi menjadi sumber primer. Tetapi hidup kita itu tidak serta-merta terkait dengan teks-teks yang dituliskan dalam Quran dan Sunnah, sehingga dialektika, kemajuan, perubahan yang sesuai dengan nafas zamannya itu hadir di lingkungan warga muslim di dunia, tergantung dari lokalnya, tergantung dari budayanya. Sehingga antara Islam yang sangat divine itu bertemu dengan adat istiadat, dengan budaya setempat, sehingga di sana terjadi perkawinan, terjadi proses kimiawi yang tidak bisa ditolak, dan mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa syariat dengan adat itu nantinya akan bersatu dan kemudian menjadi sebuah keyakinan dan pegangan oleh umat manusia. Paling tidak ketika teks yang ilahiyah itu turun ke dunia, itu nanti akan bertemu dengan manusia, dengan insan. Jadi ilahiyah ada insaniyah. Di dalam insaniyah ini mendapatkan atau melahirkan sebuah budaya, atau budaya yang bisa memandu, atau budaya yang bisa mempengaruhi insan itu sendiri. Jadi dalam konteks ilahiyah yang sifatnya tekstual dan juga budaya yang sifatnya insaniyah nanti melahirkan berbagai hal yang berkaitan erat dengan agama. Oleh karena itu ada apa saja yang bisa disampaikan di sini budaya-budaya kita sebagai sebuah peradaban.
Tentu saja budaya ini bisa dia dibungkus oleh syariat, bisa juga berbentuk syariat, misalkan dalam bentuk ibadah, dalam bentuk budaya Islam, dalam bentuk hal-hal yang memang berkaitan erat dengan syariat. Yang tentu saja syariat Islam itu sangat komplit. Karena syariat Islam adalah kehidupan itu sendiri. Namun bagaimana syariat ini menjadi lebih besar, bagaimana syariat ini menjadi lebih islami, tentu saja banyak faktanya, banyak instrumennya. Misalkan dalam konteks warga Nahdliyin membaca surat Yasin. Padahal Quran itu kan begitu tebal, 30 juz, 114 ayat. Tetapi setiap minggu warga Nahdliyin itu membaca surat Yasin, wabil khusus pada hari Jumat atau malam Jumat. Dan juga dibahas berbagai fadilah-fadilah membaca Yasin. Bahkan seolah-olah bahwa Yasin mewakili seluruh Al-Quran di luar Al-Fatihah, atau ketika ada yang meninggal, ada yang wafat, mau dibacakan Yasin dan seterusnya, sehingga Yasin itu seolah-olah warga Nahdliyin itu sudah hafal karena saking seringnya untuk dibaca Yasin. Atau misalkan Yasin itu adalah lebih divine, lebih ilahiyah karena Quran dilembagakan menjadi yasinan, bukan membaca surat Yasin. Mirip-mirip dengan tahlilan, membaca kalam thayyibah itu dilembagakan menjadi tahlilan. Saat ada yang wafat lalu tahlil, membaca tahlil, walaupun di sana bukan hanya tahlil, di sana ada tahmid, ada tasbih, ada takbir, dan juga biasanya diakhiri oleh tahlilan. Bahkan tahlilan ini menjadi semacam hal yang wajib di dalam salah satu mekanisme dan salah satu hal yang dilakukan pada saat ritual kematian. Para ikhwan fillah, kita juga melihat ada di luar, kalau kalam thayyibah, ada juga yang disebut dengan manakiban. Misalkan menjelaskan sejarah terkait dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tentu saja manakiban ini salah satu hal yang sering dilakukan oleh beberapa kaum Nahdliyin, walaupun tidak semuanya, walaupun tidak semua pesantren menggunakan manakiban ini sebagai bagian dari ritual pesantren. Atau misalkan sholawatan, seperti membaca sholawat nariyah dengan jumlah tertentu 4.444, membaca sholawat tijaniyah atau sholawat fatih, membaca sholawat al-anwar, dan seterusnya. Banyak sekali sholawat yang dilembagakan menjadi sebuah ritual agama yang tentu saja jika dilihat dari teks-teks Quran maupun hadis itu dalil-dalilnya sangat umum. Misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di sana tidak dilihat sebagai sholawatan, tapi disenyawakan, atau sholawatan ini dijadikan, dilembagakan sebagai sebuah ritual yang memiliki nilai-nilai ibadah. Nah, itulah bentuk-bentuk peradaban yang sifatnya syariat. Banyak hal yang lain, misalkan wiridan dengan zahar, ya, dengan keras, karena memang bangsa Indonesia kebanyakan, mobil khusus pada saat Islam masuk ke Nusantara, mereka harus dibimbing saat setelah sholat untuk berzikir, yang pada beberapa hadis dikatakan bahwa zikir itu cukup dengan syir, dengan cara silent gitu, ya. Tentu saja ini tidak merubah dalam konteks mendobrak atau membenturkan hadis, tidak, tetapi ini adalah bagaimana improvisasi para ulama dengan tujuan atau maqasidus syar'i yang memang jelas, konstruksi hukumnya jelas, komodifikasinya juga jelas. Cuman masalahnya ketika fikih peradaban dalam visi merawat jagat membangun peradaban NU ini, tentu saja ini harus lebih dipraktiskan, lebih dan juga dinarasikan agar ini tidak
tidak selalu menjadi polemik atau menjadi bahan perdebatan antara warga Nahdliyin dengan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya dengan kelompok-kelompok lain yang mestinya mengaku Ahlus Sunnah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi sedikit menyerang terkait dengan pergolakan antara budaya dan perkawinan budaya dan Islam ini. Lalu selanjutnya di dalam budaya pun ada semacam dia Islami tetapi berupa dari simbol-simbol. Kalau tadi syariat, sekarang simbol-simbol seperti menara. Menara kan dalam bahasa Arab manaru. Manaru adalah narun. Itu Raja Rustum saat menikahkan anaknya kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kepada jadi mantunya Sayyidina Ali pada Sayyidina Husain, maka dulu Zoroaster itu memiliki tempat untuk api, karena api itu awalnya waktu Zoroaster itu menjadi tuhannya. Tetapi ini ketika dijadikan sebuah simbol, ternyata menara di samping masjid itu bagus. Sehingga ada setiap masjid hari ini di samping ada kubah yang seperti Persia itu juga menggunakan menara. Menara itu ya dari Manaro. Hampir seluruh masjid, hampir ya, tidak semuanya yang menjulang tinggi itu disebut manaro atau menara, yang di dalamnya dimanfaatkan untuk menyimpan toa atau pengeras suara. Seperti juga ada gerbang, seperti gerbang di Cirebon, itu simbol-simbol yang menunjukkan keislaman ya, ketika Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah itu membuat sebuah gerbang di Cirebon misalkan dengan ciri khas seperti itu menunjukkan adanya undak-undak yang sebetulnya itu merupakan simbol Islam gitu ya. Seperti juga ada pancuran air wudhu yang menggunakan 8 pintu atau 8 jalan Buddha gitu ya. Jadi ada nilai-nilai Buddha di sana, tetapi itu diislamisasikan untuk pancuran wudhu. Lalu juga ada ketika kalau tidak salah di Kudus, Sunan Kudus itu tidak membolehkan berkurban dengan sapi, karena waktu itu di zaman Hindu sapi itu menjadi binatang yang suci, sehingga ketika Sunan Kudus melarang untuk jangan menyembelih hewan kurban dengan sapi karena menghargai dan menghormati keyakinan sebelumnya, walaupun warga Kudus sudah konversi ke dalam Islam. Lalu seperti juga kebanyakan di kita, masjid-masjid itu memiliki simbol adanya bedug ya, adanya kokol gitu ya. Bahkan sebelum azan dimulai ditakol dulu kokol dan bedugnya. Hal itu tentu saja sangat khas milik simbol-simbol di Nusantara yang tidak ada di negara yang lain. Atau misalkan ketika simbol-simbol adanya sahur gitu ya, adanya sahur di dalam bulan puasa, atau kita juga ada yang disebut dengan imsak begitu ya, atau ngabuburit gitu ya, dan seterusnya, yang itu dalam banyak hal beberapa perilaku yang menyimbolkan terkait dengan keislaman, simbol seperti buka bersama dan seterusnya, yang tentu saja tidak bisa dikaitkan dengan syariat secara pasti dan secara dalam, tetapi dia merupakan simbol-simbol. Lalu yang ketiga, ada juga yang semacam sinkretisme, atau bagaimana Islam ini masuk ke dalam wilayah-wilayah produk budaya, gitu ya, produk budaya yang di dalamnya itu mengartikan sebuah nilai-nilai yang tidak bisa dipisahkan. Misalkan ada seni ukir ya. Seni ukir Jepara, dia memasukkan nilai-nilai Islam di dalam seni ukir itu. Misalkan saya saja sendiri sekarang menggunakan baju takwa. Baju takwa ini sendiri kan sebetulnya bukan khas milik Arab, karena kalau menggunakan Islam Arab atau budaya Arab, kita menggunakan gamis, bukan menggunakan baju takwa. Maka kita sebutnya ini adalah baju takwa. Memang hasil dari pemikiran Sunan Kalijaga di Yogyakarta, bagaimana baju ini didesain menjadi baju takwa, walaupun beberapa
hal atau beberapa daerah menggunakan baju koko ya. Tentu saja kalau baju koko kan identik dengan ras Tionghoa ya, atau keturunan Tionghoa. Selanjutnya sekatenan. Sekatenan juga kita ada sekatenan yang asalnya dari sahadatain, sekaten. Nah, ada kalimatus sada dari kalimat sahadat gitu ya. Lalu ada gamelan. Bangsa mana yang mampu untuk menciptakan alat musik dari logam, kecuali bangsa yang sudah paham terkait dengan perlogaman. Jika tidak tahu tentang perlogaman, tidak mungkin dia bisa membuat alat musik. Misalkan kalau Arab Saudi memiliki musik tebang dari kulit, atau paling tidak Barat menggunakan dari gitar dari kayu. Kita menggunakan dari apa? Dari tembaga. Di mana tembaga ini sulit sekali untuk dijadikan alat musik dan kita mampu ya pada saat itu. Lalu juga misalkan seperti ada grebeg mauludan ya. Ini kan ada semacam sinkretisme antara budaya awal dengan Islam. Terjadi islamisasi pada produk-produk budaya yang misalkan ini adalah beberapa contoh yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Ada juga layang Kalimasada yang tadi, terus juga ada wayang. Wayang juga simbol-simbolnya sangat bagus ketika kita misalkan menggunakan simbol yang wayang yang bagus, yang baik-baik, aktor yang baik-baik, pasti bibirnya itu kecil ya, karena jarang bicara. Perutnya juga kecil karena sering berpuasa. Berbeda sebaliknya dengan yang jahat-jahat, bibirnya besar karena sering makan apapun, perutnya buncit ya karena memang tidak sering makan, dan selanjutnya juga kotor dan juga ya, tidak enak dipandang. Beda dengan orang-orang yang baik misalkan ya, itu didesain menjadi simbol manusia-manusia yang suci, simbol manusia-manusia yang baik. Lalu selanjutnya juga ada selamatan ya, ada selamatan, ada ketika lahir anak atau ketika mengandung 4 bulan, ketika lahir anak dan seterusnya. Tentu saja dalil-dalil Islam itu dimasukkan ke dalam produk budaya menjadi sebuah dalam tanda petik ya sinkretisme atau perwujudan dari budaya lokal terhadap kegiatan-kegiatan yang Islami. Saya kira itu beberapa peradaban yang ada di dalam Islam Nusantara yang menjadikan bahwa kegiatan baik syariat atau simbol ataupun perwujudan atau perkawinan antara agama dan budaya dalam sebuah produk kebudayaan ini menjadi hal yang berkaitan erat dengan Islam Nusantara. Tentu saja kita membutuhkan konstruksi hukum, komodifikasi, dan juga fikih baru, fikih kontemporer yang disebut dengan fikih peradaban terkait dengan budaya-budaya yang memang tidak memiliki pertentangan di dalamnya. Karena pada prinsipnya jika warga Nahdien diserang terkait dengan kenapa beribadah seperti ini, apakah ada dalilnya, maka warga Nahdien selalu mengatakan jika tidak ada dalilnya, apakah ada dalil yang melarangnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.